keputusan di kabinet Israel apakah akan melakukan operasi militer secara final. Tetapi malam ini sepertinya sudah diputuskan operasi militer besar-besaran. Dan kali ini Hamas bisa saja membunuh 20 orang yang masih hidup, tapi mereka juga tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Ya, adalah kalau misalnya nanti mereka meluncurkan rudal dari Iran, rudal jarak jauh maupun drone. Dan terakhir adalah peluncuran bom nuklir. Nggak perlu banyak-banyak. Satu nuklir saja kalau tepat jatuh di Israel Tengah, udah game over, udah finish, negara Israel sudah hancur. Makanya selalu kan Ali Khamenei mengatakan bahwa Israel itu hanya negara dengan satu bom nuklir saja cukup untuk dimusnahkan gitu. Silakan Om Bung. Ya, shalom Pak Paul, selamat malam. Ya, ini saya baru melihat ini teksnya bahwa betul Israel akan memang betul-betul untuk menguasai dan menganeksasi Gaza. Karena kalau kita lihat Hamas tidak mau menyerahkan senjata dan tidak mau melepaskan sandera. Bahkan mereka dengan tuntutan yang macam-macam, contohnya misalnya mau supaya blokade diberhentikan. Lah yang memblokade Gaza itu bukan Israel, Mesir, ya kan? Mesir yang memblokade Gaza itu sebetulnya menutup perbatasannya. Makanya kemarin si Wanda Hamidah dan siapa itu Zaskia Adia Meka dan artis-artis yang mau ikut-ikut demo masuk ke Gaza itu nggak bisa masuk karena mereka ditahan sama tentara Mesir, bukan ditahan oleh Israel gitu. Cuman lucunya dia di Kompas TV ngomong lagi suruh tentara Indonesia dikerahkan ke Gaza. Ya bisa mampus lah Pak Paul. Jauhnya perjalanan ke sana bukannya gampang gitu, apalagi melakukan operasi militer di negara asing. Bisa-bisa nanti Konoha ini perang lawan Mesir nanti. Apa sanggup perang lawan Mesir? Gak usah sama Israel dulu deh, sama Mesir aja gitu. Sanggup nggak gitu. Nah, itu jadi orang-orang goblok begini yang nggak ngerti bagaimana situasi geopolitik dan diplomatik itu disuruh jadi narasumber di TV, akhirnya ngomongnya asal gitu ya. Terus kemudian kita lihat kira-kira bagaimana langkah ke depannya. Sebetulnya, kalaupun misalkan Israel tidak menganeksasi Gaza pun, ya sudah nggak bisa apa-apa lagi Pak Paul. Karena negara-negara Arab itu mau cuci tangan, istilahnya orang Medan bilang buang badan. Mereka tidak mau memberikan bantuan keuangan untuk rekonstruksi Gaza kembali. Dan masih mengharapkan bantuan dari negara-negara Barat, negara Amerika, dan negara-negara Kristen gitu. Untuk membangun Gaza gitu. Nah, sekarang mau tidak mau mana ada. Misalnya Trump dan negara-negara Barat terus kemudian melakukan rekonstruksi di Gaza, kasih uang ke Hamas miliaran dolar begitu ya maksudnya ya. Oh ya gak mungkin. Barat, Israel, Amerika tidak akan mungkin ditipu oleh Hamas dan negara-negara Muslim ini untuk kesekian kalinya. Jadi sudah tahu situasinya. Nah, oleh sebab itu, ya kelihatannya Israel akan ambil alih ini wilayah. Ya kalau misalkan Amerika nanti satu waktu mau melakukan pembangunan kembali, rekonstruksi kembali Gaza, yaitu ya tinggal Amerika yang mau tidak mau yang mengumpulkan seluruh sekutunya, baik itu negara Arab maupun negara-negara Eropa. Tidak ada jalan lain, jadi tidak akan mungkin pembangunan atau rekonstruksi Gaza kembali diserahkan kepada Hamas teroris yang biadab ini. Nanti kembali lagi terjadi pemerkosaan, kemudian joget-joget, kemudian sujud syukur dia, kemudian tukubir gitu kan. Ya sekarang nangis darah semua kan, udah hancur semua. Nah, Israel tidak mau itu terulang. Kalau dihitung-hitung, Hamas sudah melakukan serangan sampai peristiwa 7 Oktober ini 5 kali. 5 kali serangan ke wilayah Israel. Tanpa provokasi loh, selalu Hamas yang mulai duluan. Jadi, Israel tidak akan mau di masa yang akan datang, generasi muda Israel
itu akan jadi korban kebiadaban teroris Hamas dengan alasan memperjuangkan kemerdekaan. Nah, jadi sepertinya Israel akan menguasai ataupun merebut Gaza. Nah, bagaimana pengelolaan Gaza di kemudian hari? Apakah diserahkan kepada Amerika dan negara-negara Timur Tengah lainnya? Itu kita belum tahu. Planningnya belum ada gitu ya, belum ada kejelasannya. Tapi yang jelas pasti Amerika yang akan sangat berperan di sini dan Saudi Arabia. Nah, kalaupun ada influencer di Konoha ini yang masih belain teroris Hamas, dia cuma mau cari donasi aja itu Pak Paul, mau cari uang aja. Kebetulan sekarang ini kan semua semakin terbuka di zaman internet ini. Ya mungkin oleh Bu Monik, oleh media-media dari luar. Jadi ini orang-orang yang memungut donasi dari kegiatan terorisme di luar negeri ini sekarang udah mulai kering Pak Paul, kayak si Hussein itu. Sepertinya dia udah mulai dijauhi oleh donaturnya gitu. Nah jadi apa namanya ya, aktivis-aktivis juga sudah mulai kering. Qatar sudah nggak berani terang-terangan menguncurkan dana lagi. Qatar juga akan menolong Hamas dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, sisa-sisa kemampuan finansial terakhirnya. Kenapa? Kalau terlalu transparan, diam-diam Qatar ini support Hamas dan proksi-proksi Iran lainnya yang ada di Timur Tengah, semakin terbuka. Nah, ini lama-lama mungkin Amerika sudah akan menentukan garis terhadap Qatar sendiri gitu. Nah, dia juga nggak mau. Qatar juga cari selamat. Tetapi pukulan terbesar kepada Hamas itu adalah ketika seluruh negara Arab itu menyarankan Hamas menyerahkan sandera, terus kemudian juga selain itu harus meletakkan senjata dan tidak ikut dalam pemilu. Ini permintaannya Macron ya untuk pemilu di Palestina katanya, kalau nanti katakanlah Prancis sudah mendukung solusi dua negara, harus dilakukan segera pemilu. Tapi Hamas nggak boleh ikut. Nah, yang herannya kita, para wartawan, pendukung-pendukung terorisme Hamas yang ada di Konoha ini, meradang mereka di TV One dan di berbagai TV saya lihat tadi itu. Seperti siapa itu, si Irfan, siapa yang satu lagi itu ya kemarin si itu yang sering dipanggil TV One itu juga. Ya jelas sekarang secara politis dukungan terhadap Hamas sudah habis, ya. Tapi mereka ini sedang mengharapkan mujizat. Mujizat bagaimana? Mujizat dengan cara mereka tiba-tiba terselamatkan di saat-saat terakhir. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyebarkan video dan foto tentang dua orang warga negara yang menjadi sandera itu, yang warga negara Israel. Disebarkan video ini untuk menyebabkan apa? Tekanan psikologis bagi keluarga para sandera dan rakyat Israel. Dan juga untuk menyebabkan ini ya, pukulan bagi pemerintahan Netanyahu. Maksudnya seperti itu. Dan kemudian ke publik dunia, Hamas mau menunjukkan bahwa bahaya kelaparan di Gaza itu sama dengan nasib kedua orang yang kurus krempeng ini. Tapi ada yang aneh dalam video itu. Tangan orang Hamas yang memberikan makanan ini gendut, Pak Paul. Gitu. Tangannya gendut. Nah, disinilah akhirnya masyarakat internasional tersadar. Ternyata memang Hamas ini teroris yang super duper biadab loh ternyata gitu. Nah, jadinya ini udah mulai ada kesadaran di mata internasional dengan melihat situasi ini. Saya kira kalaupun Israel melakukan operasi militer pukulan terakhirnya, saya kira tidak akan banyak yang akan menolong Hamas kali ini, nggak seperti di awal-awal kemarin. Satu, Hamas dengan propaganda dan teror psikologisnya mengirimkan sinyal yang salah kepada persepsi masyarakat dunia. Tadinya dia mau menimbulkan rasa takut dan dan rasa benci terhadap pemerintahan Netanyahu, tetapi sekarang yang dilakukan seperti itu bahwa ini Hamas perlu diselesaikan secepatnya. Dunia sudah berpikiran seperti itu. Kenapa? Ya melihat orang sekurus itu kita jadi lihat foto-foto dari Perang Dunia Kedua di era kamp konsentrasi, ya. Nah, partai Nazi itu ya. Nah, jadi ingat yang sebetulnya tidak lepas juga dari peran Amin Hussaini, orang
orang Arab Palestina ini juga kan gitu kan yang memaksa Hitler untuk melakukan itu. Nah, jadi ini semacam sinyal yang salah yang dilakukan oleh Hamas terhadap publik. Nah, jadi kita lihat kira-kira apalagi yang mau dibuat oleh Hamas ini? Sudah tidak ada, Pak Paul. Sebetulnya sudah nggak ada. Nah, cuman mereka sekarang pasti akan menggunakan isu kelaparan ini. Mereka akan tiupkan habis-habisan dan isu genosida. Supaya apa? Ya supaya menarik simpati gitu ya, playing victim ya. Tapi udah sepertinya momentumnya sudah hilang, sudah lewat gitu. Jadi sudah nggak bisa lagi digunakan. Ya, tetapi yang kita harus hati-hati juga, resiko pasti ada, terutama dengan Sandera. Jadi Israel sudah berhitung, operasi militer tetap jalan terus. Operasi militer bukan hanya menghancurkan secara militer Hamas ya, tapi juga infrastrukturnya, baik persenjataan, terowongan maupun pos-pos pengamatan. Nah, ini yang akan dilakukan Israel ke depan berikutnya adalah menggiring dan memisahkan rakyat sipil dulu, kemudian dia akan melakukan operasi habis-habisan. Dan ini kalau sudah dalam kondisi seperti ini, sebetulnya operasinya nggak akan mungkin lama, cepat gitu ya. Asal rakyat sipil Gaza aja itu sudah minggir atau menyingkir semua. Nah, sekarang bisakah dilakukan? Nah, ini Hamas pasti akan mencegah warga sipil Gaza, orang Palestina itu untuk pergi. Kenapa? Akan mereka gunakan sebagai tameng hidup. Ya, nanti supaya alat kampanye wanita dan anak-anak. Tetapi kalau ditanya sebetulnya ya, makanya kadang-kadang PBB ini juga bingung kita ngelihatnya. Korban wanita dan anak-anak, berapa korban kombatannya Hamas? Nggak pernah ada datanya. Jadi saya juga dengan data 60.000 orang itu, saya juga ragu itu dengan data yang seperti itu, Pak Paul. Artinya itu bisa jadi cuman ya enak-enaknya mulutnya petinggi Hamas saja ngomong sekian puluh ribu gitu, tapi tanpa ada data yang resmi dan bisa diverifikasi. Nah, anehnya media-media mainstream di luar itu selalu mengambil datanya Hamas ini walaupun tanpa verifikasi. Kenapa? Ya kalau untuk Israel tidak ada berita tanpa Israel gitu ya. Baik itu pokoknya ini ya, no Israel news no happy gitu bagi media-media mainstream. Ya, padahal tidak pernah ada media mainstream yang bicara tentang bagaimana bahaya kelaparan di Yaman, di Sudan, ya, di Nigeria, di Angola itu banyak jutaan yang meninggal. Tetapi yang ada sekarang, meskipun di Gaza tidak ada bahaya kelaparan, sudah dinyatakan oleh Steve Witkoff tadi pagi juga Trump juga sudah menyatakan tidak ada genosida, tidak ada bahaya kelaparan, dan sudah dibuktikan. Tapi tetap aja yang namanya Israel ini memang sumber mata pencaharian gitu bagi media-media mainstream, terutama yang disetir oleh dana dari Qatar, Iran, dan kelompok-kelompok politisi kiri dan liberal yang ada di Barat dan di Amerika. Nah, ini tantangan yang dihadapi Israel ke depannya. Di satu sisi Israel juga harus hati-hati dengan pengiriman opini solusi dua negara. Nggak ada itu solusi dua negara. Permasalahannya solusi dua negara, tapi mereka mau punya angkatan bersenjata, mau punya kebebasan memasukkan militer kombatan dari luar ke wilayah Gaza dan tepi barat. Untuk apa? Untuk menghancurkan Israel dari dalam. Nah, itu yang tadi saya perhatikan wawancara di TV One itu, siapa itu si Irfan itu ya, orang Bandung itu ya, yang ngomong seperti itu. Artinya apa? Orang-orang sebelah ini, muslim-muslim ini, tidak pernah tulus dalam bernegosiasi. Selalu kalau mau bernegosiasi, selalu mau ngakalin orang yang diajak bernegosiasi, mau menipu gitu ya, mau takiyah gitu, mau membohongi. Nah, ini yang sepertinya Israel sudah cukup banyak belajar selama ini, dan meskipun berat, ya mau tidak mau Netanyahu harus melakukan ini. Yang paling sulit itu adalah mengambil keputusan di kabinet Israel
apakah akan melakukan operasi militer secara final. Tetapi malam ini sepertinya sudah diputuskan operasi militer besar-besaran. Dan kali ini Hamas bisa saja membunuh 20 orang yang masih hidup, tapi mereka juga tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Ya, begitu kira-kira Pak Paul. Thank you Pak Paul. Silakan Luar Pak Paul. biasa nih, sinyal yang salah ya, itu garis bawah itu ya. Jadi kalau kita melihat dunia itu sudah nyaris termakan oleh bualan, kibulannya Hamas ya. Sampai ya itu tadi ya 2 kali hanya Hamas ini mengirim sinyal yang salah ya. 7 Oktober itu adalah sebuah sinyal yang salah ya. Serangan yang terburu-buru yang sebetulnya rencananya tadinya nggak begitu. Ya, tapi kemudian menjadi Hamasnya cuma berpikir kalau saya nggak nyandra orang, kami pasti dibunuh. Memang mungkin Palestina bisa bisa akhirnya diakui, tapi kami pasti dibunuh. Jadi mereka nyandra orang ya, dan itu malah sebuah kesalahan fatal itu ya. Yang ya kan, jadi kan Israel punya alasan, memberikan alasan kepada Israel itu. Nah sekarang ini Sandra ini ya, 2 orang Sandra ini ya, yang satu lagi yang tentara, yang ini kan yang rakyat sipil, yang ini yang disuruh menggali. Kalau di medianya Indonesia katanya bahwa tawanan Hamas ya, tawanan Israel yang tawanan Hamas ini berusaha melarikan diri dengan menggali tanah. Sombong. Dari mereka dia punya cangkul begini menggali tanah, kan goblok ini media Indonesia nih ya. Gila ini media Indonesia nih ya, kalau Anda lihat ya, ini saya tunjukkan nih ya. Tawanan Hamas ya. Tawanan Hamas berusaha menggali tanah. Di bom Israel nggak tuh kebutuhan ya. Gila nih ya. Tawanan Israel itu sudah diselamatkan oleh pejuang Hamas. Itu bentar, ada lagi ya. Ada nih ya, tawanan Hamas sebentar ya, menggali tanah. Gila ini Hamas ini memang. Ini langsung ini ya, tawanan. Jadi gini Pak Paul, sambil Pak Paul cari gambar itu ya videonya. Hmm. Sebetulnya planning mereka ini ya mirip-mirip lah ya dengan gerakannya PKI di tahun 65. Sedikit lagi kira-kira persiapan mereka itu untuk berperang itu kira-kira 80%, 90%. Tapi kurang sabar Pak Paul. Orang-orang sebelah ini, dunia Ujlim ini terutama si Yahya Sinwar. Yahya Sinwar itu berhitung seperti ini, Pak. Dia melihat ini ada potensi buat mendapatkan uang dari dunia internasional, terutama dari Iran, ya. Dengan cara bagaimana melakukan serangan di tanggal 7 Oktober. Ya, sebetulnya Iran juga pada waktu itu Menteri Luar Negerinya itu juga agak khawatir gitu ya. Apakah yakin mau melakukan ini, melakukan serangan? Oh yakin, kata Sinwar dan kelompoknya yang ada di Gaza. Kenapa? Perhitungan Sinwar, Haniyeh, dan teman-temannya yang ada di Qatar sekarang ini, bahwa kalaupun misalkan nanti Hamas menyerang, kemudian Israel membalas, ternyata rupanya mesin propaganda di seluruh dunia ini mereka sudah siap, Pak Paul. Mereka hanya siap dari satu aspek, ya, aspek propaganda. Mereka sudah siapkan kampus-kampus, sudah siapkan para aktivis, sudah siapkan Guterres yang sudah ditanam sejak lama dan beberapa ante-antenya dari ICC dan ICG, ya. Kemudian juga mereka sudah siap dengan lembaga-lembaga yang ada di bawah PBB untuk menyuarakan kepentingan politiknya Ujlim dan kepentingan politiknya orang-orang sebelah ini. Tujuannya apa ya? Menghancurkan Israel sebagai benteng terakhir peradaban Judeo-Kristiani dan peradaban Barat gitu.
Jadi mereka sudah siap sebetulnya dengan mesin propagandanya ini. Satu yang sebetulnya miss, pengayaan uraniumnya Iran sudah 60%, menuju 70%. Sebetulnya waktu itu keraguan Iran di sana. Kalau ini misalkan senjata nuklir belum siap, nanti bagaimana kelanjutan perangnya ini kalau tiba-tiba Israel, Amerika memukul balik gitu. Sebetulnya kekhawatiran dari pihak Iran juga sudah ada. Tetapi pihak Iran akhirnya menyerah dengan Yahya Sinwar dan berhasil diyakinkan oleh Yahya Sinwar bahwa mereka harus menyerang. Yahya Sinwar ini pikirannya gampang. Dia pikir, wah ini saya dapat uang banyak ini dari operasi militer seperti ini. Paling nanti PBB akan bergerak, gencatan senjata semua diam gitu. Tidak akan perang sampai 2 tahun seperti sekarang ini sampai hancur-hancur semua gitu ya. Kita lihat Gaza itu bisa dibilang 70% sudah hancur, tinggal puing-puing. Nah, jadi ini yang sebetulnya yang salah perhitungan. Iran sedikit lagi akan sampai pada tahap membuat bom nuklir dan rudal balistik. Iran belum sampai, tapi Yahya Sinwar dan kelompok Hamas yang ada di Qatar ini sudah mendesak mereka harus bergerak sekarang. Kenapa? Ya mungkin merasa ini sudah merasa yakin dan di atas angin. Sebetulnya planningnya si Ali Khamenei dan Iran itu begini. Sudah lama dia persiapkan proksi-proksinya seperti Hamas, Houthi, Hezbollah. Itu sudah dipersiapkan Iran sejak lama. Nanti tahapannya begini cara menghancurkan Israel ini. Pertama, mereka akan meluncurkan ribuan roket dari 3 wilayah, dari Gaza, dari Libanon, dan dari Yaman. Habis itu masuklah pasukannya, seperti yang kemarin pasukan yang masuk dari Gaza lewat paraglider itu ya, yang pakai kayak semacam yang lewat udara itu ya, kemudian dengan menjebol pagar pertahanan, pagar batas wilayah. Nah, jadi ini sudah dimulai. Kemudian Houthi juga meluncurkan apa? Meluncurkan rudal dari jarak yang cukup jauh ya, hampir 2000 km. Nah, tahap berikutnya, proksi-proksi ini akan menginvasi Israel, ya, masuk ke wilayah Israel. Tetapi pada waktu itu, nah ini yang tidak banyak dicatat orang. Cuman kalau misalkan kita yang senang dengan militer dan strategi militer, itu kalau saya memang mengikuti sekali dengan taktik ini ya. Ternyata Israel cepat sekali melakukan mobilisasi pasukan, Pak Paul. Kita nggak tahu, mungkin Pak Paul lebih tahu ya karena sudah tinggal di sana cukup lama. Bagaimana mereka bisa memobilisasi orang pasukannya untuk bertahan dan mengusir ini pasukan dari Gaza ini secepatnya keluar dari wilayah Israel gitu. Nah, akhirnya momentumnya hilang. Kalaupun misalkan Hezbollah mau menyerang dari utara, situasi di Gaza sudah pasukan dari Hamas ini sudah terpukul mundur. Nah, di sisi yang lain, sebetulnya perencanaannya Iran ini adalah pukulan terakhirnya adalah kalau misalnya nanti mereka meluncurkan rudal dari Iran, rudal jarak jauh maupun drone. Dan terakhir adalah peluncuran bom nuklir. Nggak perlu banyak-banyak. Satu nuklir saja kalau tepat jatuh di Israel Tengah, udah game over, udah finish. Negara Israel sudah hancur. Makanya selalu kan Ali Khamenei mengatakan bahwa Israel itu hanya negara dengan satu bom nuklir saja cukup untuk dimusnahkan gitu. Itulah ya doktrin yang ada di otaknya Ali Khamenei. Gitu. Nah tapi ini semua ya gagal ya Pak Paul ya. Di satu sisi saya berpikir ya inilah mungkin pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Gagal. Gagallah upaya-upaya para pengikut Hillel Ben Sahar ini untuk memusnahkan Israel. Gagal total. Kenapa? Ya. Ada faktor Netanyahu di Israel. Orang yang istilahnya kalau orang Medan bilang muka tembok gitu, nggak peduli gitu, tambeng gitu kalau orang di Jakarta sana bilang. Nggak peduli gitu, apapun kata dunia. Saya ingat dulu ada pemimpin Israel, mungkin teman-teman masih ingat, Perdana Menteri Golda Meir, itu mengatakan begini, lebih baik bagi Israel dianggap buruk atau dimusuhi seluruh dunia daripada kita dianggap baik
tapi kita mati, kata Golda Meir seperti itu. Nah, sepertinya pilihan bagi Israel itu tidak ada. Kalau kamu mau hidup, ya kamu harus berani menantang seluruh dunia dan berani dicap jelek gitu. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Madam Golda Meir zaman dulu. Begitu Pak Paul. Jadi inilah faktor kepemimpinan Netanyahu ini plus minus ya, walaupun dia katanya ada kasus korupsi gratifikasi gitu ya di Israel. Tetapi dari sisi kepemimpinan di saat kritis, saya kira belum ada Perdana Menteri yang sehebat Netanyahu. Ya, kalau saya amati sejarah Israel dari tahun 1948, ya mungkin bisa diimbangi oleh Daud aja Pak Paul gitu ya. Tapi belum ada yang bisa seperti dia gitu. Oke, silakan Pak Paul, mungkin videonya sudah dapat. Thank you, Belum Pastor. nih, belum dapat nih, ntar ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini biar Tasya dulu deh.